Di dunia ini, setiap orang punya waktunya sendiri. Ada yang cepat mencapai puncak, ada pula yang harus jatuh berkali-kali sebelum akhirnya berdiri tegak. Dan di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Raffi Aditya, yang mungkin kisah hidupnya bisa membuat kita berhenti sejenak dan berpikir ulang tentang arti kesabaran. Hidup Raffi dulu sederhana. Ia bekerja di sebuah pabrik kecil di pinggiran kota. Upahnya tak seberapa, tapi cukup untuk membiayai ibunya yang sakit dan membayar kontrakan sempit di gang kecil yang selalu becek kala hujan. Setiap pagi, Raffi berangkat lebih awal dari semua pekerja. Ia tak pernah datang terlambat, tak pernah mengeluh, tak pernah menuntut. Tapi suatu hari, semuanya berubah. Sebuah pengumuman terpampang di papan pabrik. Pemutusan hubungan kerja karena efisiensi. Matanya bergetar membaca daftar itu. Namanya tertera jelas di urutan ke-17. Dunia seakan berhenti sesaat. "Kenapa saya, Pak?" tanyanya pelan pada atasannya. Sang atasan hanya menghela napas. "Kamu anak baik, Raffi. Tapi perusahaan harus bertahan. Aku minta maaf." Raffi tersenyum getir, mencoba menahan air matanya. "Tidak apa-apa, Pak. Mungkin ini cara Tuhan memintaku untuk belajar sabar." Sejak hari itu, hidupnya berubah drastis. Ia berjalan kemana-mana mencari pekerjaan, namun tak ada yang menerima. Kadang ia hanya makan sekali sehari, kadang tidak sama sekali. Ibunya semakin sering batuk, tapi Raffi tetap berusaha tersenyum di hadapannya. "Bu, tenang aja. Nanti Raffi dapat kerjaan kok," katanya sambil menutupi kegelisahan di dadanya. Tapi malam-malam panjang menjadi saksi betapa berat perjuangannya. Di bawah langit yang gelap, ia sering duduk di depan rumah menatap bintang yang redup. "Ya Allah," lirihnya, "kalau memang ini jalanku, kuatkan aku. Aku nggak minta kaya. Aku cuma minta, jangan biarkan aku menyerah." Hari demi hari berlalu. Raffi mulai menerima pekerjaan apapun yang datang. Jadi tukang ojek online, tukang bandu di warung, bahkan kadang mengangkat barang di pasar. Setiap kali seseorang meremehkannya, ia hanya tersenyum. Ia tahu, sabar bukan berarti lemah. Sabar berarti percaya bahwa setiap langkah kecil tetap menuju sesuatu yang besar. Suatu hari, ia mengantar pesanan kopi ke sebuah kantor startup kecil di kawasan bisnis. Saat menunggu di lobi, matanya memperhatikan seorang pria muda yang tampak stres. Pria itu marah-marah pada stafnya, lalu menepuk meja. "Kenapa semua orang di sini lambat berpikir?" Setelah staf itu pergi, Raffi tanpa sadar bergumam. Kadang, orang yang terlalu cepat naik, lupa bagaimana rasanya mulai dari bawah. Pria itu menoleh tajam. "Kamu bilang apa tadi?" "Oh, maaf Pak, cuma bicara ke diri sendiri." Pria itu terdiam, menatap Raffi lama. "Nama kamu siapa?" "Raffi, Pak." "Kamu kerja di mana?" "Saya cuma antar kopi, Pak." "Hmm." Lalu, pria itu tersenyum. "Kamu punya waktu sebentar? Duduklah, aku ingin bicara denganmu." Percakapan sederhana itu menjadi awal segalanya. Pria itu bernama Dimas, pemilik startup yang sedang mencoba membangun usaha di bidang logistik. Ia sedang mencari orang yang jujur, disiplin, dan tahan banting. Raffi tidak punya ijazah tinggi, tapi Dimas melihat sesuatu di matanya, kejujuran dan ketenangan. Akhirnya, ia menawarkan Raffi pekerjaan kecil sebagai staf operasional. "Gajinya nggak besar, Raff," kata Dimas. Raffi tersenyum. "Yang penting halal, Pak. Dan saya janji, saya nggak akan sia-siakan kesempatan ini." Hari-hari Raffi di kantor baru tidak mudah. Ia harus belajar banyak hal yang belum pernah ia pahami. Ia sering pulang malam, bahkan kadang tidur di gudang karena lembur. Tapi tak sekalipun ia mengeluh. Dimas sering memperhatikannya diam-diam. Setiap kali ada masalah, Raffi tak pernah marah. Ia selalu berkata, "Nggak apa-apa, Pak. Semua ada waktunya. Kita benahi pelan-pelan."
2 tahun berlalu, usaha Dimas tumbuh pesat. Dan Raffi, dari seorang pengantar kopi, kini menjadi manajer operasional yang dipercaya mengatur banyak cabang. 5 tahun kemudian, perusahaan itu berkembang besar. Dan saat mereka meresmikan gedung baru bertuliskan R&D Logistic Group, Dimas menatap Raffi dengan mata berkaca-kaca. Raffi, kamu dulu datang ke kantor ini bawa kopi. Sekarang, kamu ikut mendirikan perusahaan ini. Aku tahu, yang membawamu sampai sini bukan sekedar kerja keras, tapi kesabaranmu. Air mata Raffi tak bisa lagi ditahan. Ia menatap langit sambil berbisik. Terima kasih Tuhan, Engkau memang tak pernah menunda. Engkau hanya menunggu waktu yang tepat. Beberapa bulan setelah perusahaan itu sukses, Raffi membeli rumah kecil untuk ibunya. Saat menatap wajah ibunya yang kini tersenyum bahagia di kursi roda, hatinya hangat. Dulu ia menangis di malam-malam sepi. Tapi kini, air matanya berganti menjadi syukur. Bu, Raffi janji, semua sabar yang dulu kita jalani, sekarang sudah dibalas sama Allah. Ibunya tersenyum pelan. Nah, ibu selalu tahu, orang sabar nggak akan rugi. Hanya waktunya aja yang berbeda. Raffi kini dikenal sebagai salah satu pengusaha muda inspiratif di kotanya. Tapi di setiap wawancara, ia selalu berkata hal yang sama. Saya bukan orang hebat, saya cuma orang yang dulu sering gagal, tapi nggak pernah berhenti percaya. Dan setiap kali seseorang bertanya rahasia suksesnya, ia hanya menjawab dengan kalimat sederhana. Sabar itu seperti benih kecil, kamu tanam di tanah penuh luka, kamu siram dengan doa, dan suatu hari, ia akan tumbuh jadi pohon yang menaungi hidupmu. Pesan moral. Kadang, Tuhan tak langsung memberi apa yang kita minta, karena Ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Kesabaran bukan tentang menunggu dengan pasrah, tapi tentang tetap melangkah, meski dunia menertawakanmu. Dan ketika waktunya tiba, semua air mata yang kamu tahan akan berubah menjadi cahaya yang menuntun jalanmu.